ma'a salam fi amani syekhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana Ya badaratim minha zakulla kamali madayu hamri'an ulaka maqali ya badaratim minha zakulla kamali madayu hamri'an ulaka maqali ma'a salam fi amani syekhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'a salam fi amani syekhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali ma'a salam fi amani syekhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'a salam fi amani syekhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salim alaihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya serta inayahnya. Kita masih dapat merasakan banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat teriring salam tanpa pula senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini di program Majelis Ilmu Ikhwafillah kita ya kedatangan tamu dari Majelis Ta'lim Rusunawa ya Bu ya, Majelis Ta'lim Rusunawa di Jalan Komyo Sudarso. Dan tentu saja ya di kesempatan kali ini juga kita akan ditemani oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustaz Nasrullah LC, yang insyaallah beliau akan menyampaikan ya berbagi ilmu yang beliau miliki kepada kita semua,
sehingga kita bisa dapat mengupgrade diri kita ya hingga menjadi manusia yang lebih baik lagi, ikhwafillah. Nah, ikhwafillah, pemirsa M2 TV ya dimanapun Anda berada, tentu saja ya insyaallah kita akan mendengarkan bersama-sama ya pembahasan ataupun materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Nasrullah LC dengan tema hari ini yaitu bersyukur dengan yang sedikit. Nah, bagi ikhwafillah yang mungkin masih ngeluh gitu ya ikhwafillah terkait dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita masih merasa kurang, masih ngerasa nggak cukup. Nah, mungkin boleh kita simak pembahasan dari Ustaz Nasrullah LC. Langsung saja kepada Ustaz, saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibu-ibu majelis taklim yaitu Rusunawa, yaitu di Sungai Beliung, Jalan Kom Yusrarso. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menimpakan rahmat kepada kita seluruhnya, dan juga terutama pada hari Jumat ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini yaitu kita akan membahas dengan tema yaitu ada beberapa amalan-amalan yang harus yaitu kita lakukan, diantaranya adalah bersyukur, terutama yaitu bersyukur dengan hal yang sedikit. Nah, maka yaitu setiap saat kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahkan setiap harinya, mulai kita dilahirkan ke dunia ini sampai saat ini, yaitu nikmat yang Allah berikan tidak henti-hentinya. Kemudian hanya saja terkadang nikmat yang kita dapatkan itu kita selalu merasa kurang, dan bahkan mungkin yaitu nikmat yang kita dapatkan ini terkadang kurang banyak. Nah, maka inilah sifat manusia memang yang Allah sebutkan, di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu manusia ini mencintai harta yang begitu kuat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wa yuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka itu, manusia itu mencintai harta dengan kecintaan yang kuat. Nah, itu memang fitrah, yaitu fitrah manusia. Kemudian juga yaitu kalau kita lihat nikmat-nikmat yang kita rasakan ini, atau yang dianggap oleh manusia itu nikmat, itu berupa harta terkadang. Padahal
sebenarnya kita ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga berupa nikmat. Kemudian juga kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga yaitu berupa nikmat. Kemudian juga terkadang nikmat-nikmat yang tidak kita rasakan, ini adalah juga terkadang begitu banyak yang Allah berikan, hanya saja kita tidak menganggap itu nikmat. Bagaimana mungkin kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengetahui bahwasanya yang Allah berikan terhadap kita itu adalah berupa nikmat yang Allah limpahkan terhadap kita. Nah, maka yaitu pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu bersyukur dengan yang sedikit ini. Yaitu yang pertama, poin yang pertama ini adalah syukuri nikmat yang sedikit ataupun syukuri yang sedikit. Poin yang kedua, yaitu kita selalu lalai dari 3 nikmat. Kemudian yang ketiga, yaitu kesehatan juga itu adalah termasuk nikmat yang Allah berikan terhadap manusia. Dan poin yang keempat, rezeki ini tidak hanya identik dengan uang, yang mana yaitu manusia ini menganggap bahwasanya nikmat itu adalah hanya berupa uang saja, padahal tidak identik dengan uang. Dan yang terakhir, poin yang kelima adalah termasuk surga dan neraka pun rezeki yang kita minta, yaitu kita mengharap kepada Allah agar mendapatkan surganya Allah, ini berupa rezeki juga. Dan kita mengharap kepada Allah, berdoa agar dihindarkan dari yaitu siksa api neraka, ini juga yaitu berupa nikmat yang Allah berikan. Maka poin yang pertama ini adalah yaitu syukuri yang sedikit, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, beliau mengatakan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Nah, maka hadis ini yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan yaitu hadisnya hasan. Nah, maka kalau kita lihat konteks hadis ini, yaitu sangat benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana mungkin manusia akan mensyukuri nikmat yang banyak kalau nikmat yang Allah berikan saja yang sedikit dia tidak bisa mensyukurinya. Nah, maka tidak mungkin kalau dia mendapatkan nikmat yang banyak akan bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita ingin yaitu selalu bersyukur kepada Allah, hendaknya nikmat yang Allah berikan sebanyak apapun, walaupun sedikit dia dapatkan, hendaknya mensyukuri nikmat tersebut. Maka niscaya dia akan yaitu mensyukuri nikmat-nikmat seluruhnya, entah itu sedikit dan juga apalagi banyak. Nah, maka kalau yang sedikit saja udah hendak bisa disyukuri oleh manusia, yang nikmat itu datangnya dari Allah, maka mustahil dia akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan terhadap dirinya. Nah, maka ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yaitu sebagaimana kita ketahui, yaitu nikmat-nikmat itu adalah begitu banyak yang Allah limpahkan terhadap manusia ini, apalagi kita seorang muslim ataupun muslimah yang kita memahami kewajiban kita, salah satu amalan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah amalan-amalan hati itu, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan di antara amalan-amalan puncak yang tertinggi juga adalah yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, maka ini yang sangat penting yaitu kita miliki, yaitu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kalau kita lihat dalam konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak yaitu amalan-amalan ataupun juga yaitu perbuatan-perbuatan yang kita lihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yaitu kita selalu dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala mulai dari sedikit sehingga yaitu kita dapat mensyukuri nikmat Allah yang banyak insyaallah ya. Masya Allah, syukran Ustaz atas bahasanya di segmen kali ini, dan tentu saja kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana ya, Qafila tetap di
M2 TV, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwafillah, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi tentunya ya di program Majelis Ilmu bersama Ustaz Nasrullah LC dan juga ditemani ya oleh bintang tamu kita, yaitu dari Majelis Ta'lim Rusunawa Sungai Beliung ya di Jalan Komio Sudarso, Ikhwafillah. Alhamdulillah ya, tadi di segmen sebelumnya ya Ustaz Nasrullah udah menyampaikan kepada kita semua terkait dengan cara kita dan juga kiat-kiat kita lah ya untuk bisa mensyukuri ya sesuatu hal ya, dimulai dari yang sedikit. Nah, mungkin akan dilanjutkan lagi pembahasannya bersama Ustaz Nasrullah. Kepada Ustaz, saya silahkan. Baiklah ikhwafillah, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta ibu-ibu Majelis Taklim Rusunawa Sungai Beliung Jalan ya Sudarso yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu ada 3 hal nikmat yang kita terkadang selalu lalai terhadap nikmat tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa nikmat itu ada 3 macam. Di antaranya yang pertama adalah nikmat yang nampak di mata hamba. Ini nikmat yang pertama. Maka di antara bentuk nikmat, di antara nikmat yang 3 macam itu disebutkan adalah nikmat yang nampak oleh mata kita. Kemudian yang kedua adalah nikmat yang diharapkan kehadirannya. Nah, ini bentuk nikmat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nikmat yang tidak dirasakan. Nah, maka ini yaitu yang dipaparkan oleh beliau 3 bentuk nikmat yang memang kita ini terkadang selalu lalai terhadap 3 nikmat tersebut. Entah itu nikmat yang nampak di hadapan mata kita, ataupun juga terkadang nikmat yang diharapkan kehadirannya, dan juga terkadang yaitu nikmat yang tidak dirasakan. Sebagaimana Ibnul Qayyim yaitu menceritakan bahwa ada seseorang Arab ketika menemui Amirul Mukminin. Amirul Mukminin pemimpin pada saat itu, yaitu khalifahnya pada saat itu adalah Ar-Rasyid. Maka orang itu mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah senantiasa memberikanmu nikmat dan mengokohkanmu untuk yaitu mensyukurinya." Itu yang pertama beliau katakan. Kemudian beliau melanjutkan, semoga Allah juga memberikan nikmat yang engkau harapkan dengan engkau berprasangka baik, yaitu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan continue istiqomah, yaitu dalam melakukan ketaatan kepadanya. Nah, maka ini juga bentuk nikmat yang kedua. Kemudian beliau juga seorang laki-laki Arab itu juga mengatakan kepada Amirul Mukminin yang ketiga, semoga Allah juga menampakkan nikmat yang ada padamu, namun tidak engkau rasakan. Semoga juga engkau yaitu mensyukurinya. Maka ini yang dikatakan oleh seorang Arab laki-laki itu kepada Amirul Mukminin, kepada Khalifah Ar-Rasyid pada saat itu. Kemudian Amirul Mukminin Ar-Rasyid itu dia mengatakan, dan kemudian beliau terkagum-kagum dengan ucapan seorang laki-laki itu. Lantas beliau mengatakan apa? Sungguh bagus pembagian nikmat, yaitu menurutmu tadi. Nah, maka ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, yaitu di antara bentuk 3 nikmat yang terkadang dilalaikan oleh manusia. Maka itulah nikmat yang sering kita lupakan, yaitu kita mungkin ini hanya mengetahui nikmat yang ada di hadapan kita. Terkadang yang dianggap nikmat ini yang dianggap oleh manusia yang nampak oleh mata kepala kita, tetapi kita terkadang tidak menganggap yaitu nikmat yang tidak nampak. Padahal terkadang yang tidak nampak itu juga adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu yang dianggap sebagai nikmat, yang hanya dianggap nikmat itu yang nampak bagi mata kepala kita apa? Terkadang mereka melihat bentuk nikmat itu rumah yang mewah. Nah, itu berupa nikmat karena nampak oleh mata kepala kita.
Ataupun juga yaitu kendaraan yang bagus, karena itu nampak, itu dianggap nikmat. Ataupun juga yaitu berupa apa? Gaji yang begitu besar. Nah, ini kan dianggap bentuk nikmat. Kemudian juga yaitu hal-hal yang memang dapat dilihat oleh mata. Ini dianggap berupa nikmat, tetapi kalau yang tidak nampak itu tidak dianggap sebagai nikmat. Nah, maka padahal kalau kita lihat yaitu bentuk-bentuk nikmat juga yang yang memang kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapatkan walaupun itu tidak nampak, di antaranya apa? Seperti istiqomah. Istiqomah dalam melakukan amal ibadah. Ini juga bentuk nikmat, karena banyak seseorang terkadang dia tidak istiqomah dalam melakukan amal ibadah, yaitu satu saat dia bersemangat, tapi satu saat besoknya dia berhenti dalam melakukan amal ibadah itu. Kemudian juga termasuk kita mengharapkan yaitu kepada Allah suatu nikmat, selalu mendapatkan kebahagiaan. Nah, karena kebahagiaan ini juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk nikmat yang mungkin kita tidak nampak, tidak dapat kita melihatkan, tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita, tetapi apa? Tetapi ini dapat kita rasakan, yaitu ketika seseorang dia selalu bahagia, yaitu perasaan bahagia di dalam hatinya, maka insya Allah dia selalu tenang. Berapa banyak yaitu seseorang yang mereka tidak mendapatkan kebahagiaan sehingga menyebabkan apa? Hancur dalam kehidupannya. Nah, ini juga bentuk kenikmatan. Kemudian juga termasuklah di antara nikmat ini yaitu hidup yang selalu berkecukupan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yaitu wa aqna, yaitu Allah ini terkadang Allah memberi harta lebih terhadap yaitu Allah ada yang mengkayakan terhadap hambanya, dan juga Allah yaitu mencukupkan kepada hambanya. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fakir miskin, yaitu ada terkadang dari hamba-hambanya, yaitu dari manusia yang Allah lebihkan hartanya, yaitu ada juga yang Allah cukupkan. Tetapi di sana tidak disebutkan oleh Allah yaitu fakir atau miskin, tetapi adalah disebutkan oleh Allah adalah berkecukupan. Nah, ini juga bentuk nikmat yang memang juga yaitu terkadang kita tidak dapat melihatnya. Kemudian juga termasuk di antara nikmat yang kita harapkan yang mungkin tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita adalah di antaranya adalah kesehatan. Karena kesehatan juga ini adalah berupa nikmat. Bayangan kita yaitu barangkali nikmat hanyalah apa? Berupa makanan tadi, makanan yang lezat, kemudian harta yang dapat kita lihat, uang, kemudian juga padahal kondisi sehat yang Allah berikan kepada kita ini adalah juga bentuk nikmat. Bahkan nikmat kesehatan ini yaitu posisinya pada tingkat yang kedua, karena nikmat itu disebutkan oleh oleh para ulama yang disebutkan di dalam athar, dalam satu riwayat nikmat itu adalah yang tertinggi nikmat iman, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua itu nikmat nikmat kesehatan. Yang ketiga itu adalah baru nikmat dunia dan harta. Nah, maka ini nikmat yang paling tinggi itu nikmat keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Yaitu sia-sia kalau seseorang dia memiliki harta yang banyak, tetapi yaitu keimanannya sangat tipis, maka yaitu sangat rugilah orang tersebut. Masih beruntung walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak, pas-pasan, berkecukupan, tetapi Allah limpahkan yaitu nikmat yang tertinggi adalah nikmat yang nomor satu, nikmat keimanan, maka insya Allah dia akan beruntung yaitu di dunia maupun di akhirat. Karena kehidupan kita ini yang hakiki adalah di akhirat. Nah, maka ini yang disebutkan. Termasuk juga di antara nikmat kesehatan ini kebanyakan manusia yang melalaikan. Ada dua nikmat juga yang dilalaikan oleh manusia sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu nikmatani maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Ada dua kenikmatan yang banyak, yaitu manusia ini tertipu dengan dua kenikmatan tersebut, yaitu nikmat sehat dan juga waktu senggang. Waktu senggang itu waktu luang. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari. Nah, ini dua nikmat yang memang banyak manusia itu tertipu, lalai dengan dua nikmat tersebut. Ketika mereka memiliki kesehatan, yaitu mereka lalai beribadah. Ketika tertimpa sakit, akhirnya baru mereka merasakan nikmat sehat itu. Sehingga ketika sehat tidak digunakan untuk memperbanyak amal ibadah, ketika tertimpa suatu penyakit, mereka tidak bisa maksimal untuk melakukan amal ibadah, barulah mereka merasakan dan menyesali hal tersebut. Maka hendaknya ketika kita memiliki kesehatan yang kuat, maka hendaklah gunakan waktu tersebut, waktu sehat itu dengan memperbanyak amal ibadah, sehingga yaitu tidak sia-sia waktu kita yang Allah berikan kenikmatan berupa sehat. Kemudian yang kedua tadi, yang banyak tertipu oleh nikmat ini, manusia yang banyak tertipu adalah selain nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Ketika waktu luang, yaitu tidak digunakan semaksimal mungkin. Tetapi ketika udah tiba waktu-waktu yang sibuk, barulah mereka yaitu terkadang repot, dan juga terkadang yaitu barulah mencari waktu-waktu yang senggang untuk melakukan aktivitasnya. Nah, maka dua nikmat ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang banyak tertipu dan juga banyak manusia melalaikannya. Dan juga Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, yaitu seseorang ini tidak dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Nah, kemudian barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, yaitu waktu senggang dan waktu nikmat kesehatan, hendaklah dia bersemangat. Jangan sampai dia tertipu dengan meninggalkan yaitu perbuatan yang sia-sia. Nah, maka mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi waktu luang dan senggang, kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal ibadah. Wallahu a'lam. Insyaallah, ikhwafil rahimakumullah, pemirsa Intu TV dimanapun Anda berada. Ya, ternyata ya nikmat yang mungkin sering kita lalai terhadapnya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang nih, ikhwafil. Nah, kalau misalnya kita pada saat ini masih Allah kuatkan badan kita, masih Allah sehatkan kita, ya masih Allah berikan banyak waktu luang, segeralah ikhwafillah untuk memanfaatkannya sebaik-baik mungkin, dan tentu saja bisa bermanfaat juga buat orang lain tentunya. Baiklah ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah kita akan jeda sejenak kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di M2 TV, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwafillah pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikhwafillah, ya di program Majelis Ilmu ya di hari Jumat yang penuh berkah ini, tadi kita sudah mendapat banyak sekali ya pelajaran yang disampaikan sama Ustaz Rasulullah terkait dengan bagaimana semestinya kita ya sebagai manusia ya untuk mensyukuri segala apapun yang telah Allah berikan, ya termasuk hal-hal sekecil apapun ya ikhwafillah ya. Dan tentu saja ya kita akan mendengarkan kembali sedikit ya pembahasan dari Ustadz Nasrullah terkait dengan tema kita pada hari ini. Kepada Ustadz saya silahkan. Baiklah ikhwafillah pemirsa Intu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu majelis taklim Rusunawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Maka telah kita sebutkan dan juga telah kita jelaskan, yaitu selalu hendaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun nikmat tersebut yaitu sedikit yang Allah berikan terhadap kita, sehingga kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka janji Allah akan selalu menambah nikmat-nikmat tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la in syakartum la azidannakum, yaitu jika kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, pasti aku akan menambahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yaitu rezeki ini tidak hanya identik dengan uang. Andai kata kita dengan seluruh manusia ini yaitu berkumpul untuk yaitu menghitung dan juga membuat daftar-daftar nikmat tersebut, maka kita akan mendapatkan kesulitan untuk mendaftar seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan terhadap manusia. Sebagaimana Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Ibrahim ayat
34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Yaitu, dan dia telah memberimu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, yaitu kepada Allah. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan juga sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bila yaitu semua yang ada pada kita ini, baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, ini adalah rezeki yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang semua itu adalah harus kita syukuri dan juga harus kita kita syukuri seberapa banyak pun datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yaitu hendaknya kita akui yaitu bahwasanya segala sesuatu yang nampak ataupun tidak nampak ini adalah seluruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha dari manusia saja, tetapi yaitu ini adalah hanya kekuasaan Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yang Allah sebutkan tadi, kalau kita ingin mendapatkan nikmat tambahan dari Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka mustahil kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7, yaitu dijelaskan oleh Allah, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yaitu, dan ingatlah tatkala Tuhanmu telah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, maka berarti ini kunci untuk mendapatkan nikmat, kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Kuncinya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang juga telah disebutkan, yaitu oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, yaitu segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu saja dari nikmatnya tidak dapat disyukuri kecuali dengan menggunakan nikmat baru darinya. Dengan demikian nikmat baru tersebut itu harus disyukuri kembali, dan demikianlah seterusnya. Nah, maka ini yang dikatakan oleh oleh Imam Syafi'i, ya, berdasarkan penjelasan dari konteks ayat tadi. Nah, maka kalau kita mendapatkan satu nikmat dari Allah, hendaknya kita syukuri itu. Bukan berarti kita nunggu dapat banyak nikmatnya baru kita bersyukur, tetapi yang sedikit kita syukuri. Kan ini nampak, yaitu keimanan kita, sampai di mana keimanan kita. Terkadang yaitu ketika suaminya beri yaitu bekal, uang belanja, yaitu 50.000, wah ini 50.000, beras saja naik, kan gitu. Nah, maka kita syukuri, mau 50.000, mau 30.000, alhamdulillah, ya kita cukupkan saja. Maka insya Allah dengan mensyukuri nikmat Allah, pemberian dari suaminya itu kita syukuri, insya Allah kalau kita bersyukur apa yang telah diberikan oleh suami kita, maka insya Allah suami kita akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki dan dimudahkan. Jangan sampai yaitu ketika kita diberi rezeki, diberi uang belanja, dianggap tidak cukup, beras naik dan berbagai macam, ya apalagi kosmetiknya lagi. Nah, maka ini hendaknya kita selalu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wallahu a'lam, ya. Masya Allah, yaqafillah rahimakumullah, ya, pembahasan dari Ustadz Nasrullah. Mungkin dari ibu-ibu, ya, dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Rusunawa, ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan, ataupun di luar materi juga bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekarang ini kan perekonomian kan naik, Pak Ustadz, ya, harga naik semua. Ibu rumah tangga banyak mengeluh, Pak Ustadz. Adakah doa agar ibu rumah tangga ini selalu bersyukur
walaupun suaminya ngasih uang banyak cuma sedikit. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka kalau kita lihat sekarang ini akhir-akhir tahun-tahun terakhir ini, yaitu segala sesuatu naik, yaitu ya gaji pegawai negeri itu naik, tapi baru diumumkan gajinya belum naik, barang-barang udah naik duluan, kan gitu. Yaitu sama aja, kalau kata orang Pontianak, sama aja, sama tak bedu kan. Apa namanya, ya gaji naik tapi barang-barang pun naik duluan. Nah maka bagaimana hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagi kita seorang mukmin ataupun mukminah, tidak ada pengaruhnya entah itu barang-barang naik ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi rasa syukur kita. Ketika kita pada saat dulu barang-barang itu belum naik, ya kita bersyukur kepada Allah. Apakah karena barang-barang itu naik kita tidak bersyukur kepada Allah? Kan pasti tetap. Bahkan yaitu kalau barang-barang naik itu bahkan kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan agar kita diberikan yaitu kebaikan dunia maupun di akhirat. Ya mungkin kita kenal dengan doa, istilahnya doa sapu jagat, yang mungkin doa ini adalah mencakup secara keseluruhan untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Yaitu dalam kondisi apapun kita minta kepada Allah di dunia ini adalah kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat adalah kebaikan juga, wa qina adzabannar, dan juga ya Allah hindarilah kami dari siksa api neraka. Nah maka ini yang selalu kita mohonkan dan juga yang selalu dibaca oleh Nabi SAW, yaitu di dalam doanya adalah istilahnya yang kita istilahkan doa sapu jagat. Kita mohon kepada Allah minta kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan yang terpenting adalah yaitu agar kita terhindar dari siksa api neraka. Berarti kalau terhindar dari siksa api neraka, yaitu kita mengharap pada Allah dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu a'lam ya. Insyaallah sudah terjawab ya Ibu ya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 nikmat, nikmat yang nampak, tidak nampak. Nikmat yang saya ingin tanyakan, nikmat yang ditunggu-tunggu itu seperti apa, Pak? Ya. Terima kasih. Nikmat yang ditunggu-tunggu ya. Nah maka ada yang disebutkan tadi oleh Ibnul Qayyim, yaitu 3 bentuk nikmat yang memang yaitu terkadang manusia banyak melalaikan. Kalau yang terkadang kita lihat nampak dengan kepala kita kan, yaitu seperti rumah mewah, kendaraan, uang, gaji yang banyak, itu kan nampak. Tapi terkadang ada juga nikmat yang tidak nampak. Tapi juga ada terkadang nikmat yang ditunggu-tunggu. Nah maka terkadang di antara salah satu contoh umpamanya, yaitu keturunan, anak, cucu, itu juga termasuk nikmat datangnya dari Allah. Ketika seseorang dia telah berumah tangga, yaitu memiliki suami dan istri, kemudian otomatis pasti setiap orang itu menginginkan seorang anak. Nah maka ketika dia berkeluarga, menginginkan satu nikmat dari Allah, menginginkan dianugerahkan seorang putra ataupun putri, ini adalah juga termasuk nikmat. Nah maka ini diantaranya ketika dia belum mendapatkan anak, yaitu dia mengharap kepada Allah. Ini salah satu contohnya, yaitu kenikmatan yang ditunggu-tunggu. Termasuk juga tadi diantara nikmat yang diharapkan dan juga yang ditunggu-tunggu oleh seorang hamba itu adalah nikmat kebahagiaan. Yaitu kita tidak tahu masa depan kita bahagia ataupun tidak. Nah maka ini juga bentuk nikmat yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap kepada Allah agar di masa depan ini kita selalu hidup bahagia dan juga selalu dilimpahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga
nikmat yang kita tunggu-tunggu dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqomah dalam hidup kita, yaitu dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, yaitu selalu istiqomah dan juga konsisten, continue, terus menerus. Karena yaitu berapa banyak seseorang dia melakukan amal ibadah, kemudian dia merasa lelah, letih, kemudian bosan, akhirnya berhenti, futur, tidak istiqomah lagi. Nah, maka ini bentuk nikmat-nikmat yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala yang agar kita selalu mendapatkannya. Wallahu a'lam ya. Masya Allah. Bagaimana Ibu? Udah terjawab? Alhamdulillah. Dan ada lagi yang ingin bertanya? Udah. Alhamdulillah ya. Ikhwafillah rahimakumullah, beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili ikhwafillah ya yang ada di rumah ataupun dimanapun ikhwafillah berada terkait dengan seputar syukur dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mestinya kita syukuri ya, apapun keadaannya, berapapun Allah beri ya, bagaimanapun kondisinya ya, mesti kita senantiasa bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah kita akan jeda sejenak kembali, jangan kemana-mana, tetap di M2 TV, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, tak terasa ikhwafillah kita berada di penghujung ya program Majelis Ilmu pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bersyukur dengan yang sedikit yang telah disampaikan oleh Ustadz Nasrullah LC. Mungkin kita akan mendengarkan ya closing statement dari Ustadz Nasrullah LC terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz, saya silahkan. Baiklah ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu majelis taklim Rusunawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang mungkin kita anggap kebanyakan nikmat ini adalah berupa harta dan juga makanan yang selalu kita panjatkan terkadang doa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal termasuk yaitu surga dan neraka yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah juga bentuk rezeki yang Allah janjikan terhadap hamba-hambanya yang soleh dan yang soleha. Bahkan rezeki nikmat yang paling besar yang Allah berikan terhadap kita adalah yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita hendaknya selalu mensyukuri yaitu nikmat yang Allah berikan, seberapapun yang kita dapatkan, sekecil apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu mensyukuri yaitu nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Pada hakikatnya begitu banyak nikmat-nikmat yang mungkin tidak kita rasakan, tetapi udah kita ambil dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, dan ini adalah amalan yang tertinggi yang disebutkan oleh para ulama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukran jazakallahu khair Ustaz atas pembahasannya di kesempatan kali ini, dan syukran jazakumullah khairan katsir kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Rusunawa Sungai Beliung ya, Jalan Komio Sudarso yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan tentu saja kepada ikhwafillah ya pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada, syukron udah menyimak ya program Majelis Ilmu kita pada kesempatan kali ini. Akhirnya Anda selaku host pada kesempatan kali ini pamit undur diri dari ikhwafillah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kesalahan itu datang dari akhirat Anda pribadi dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwafillah, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah, alaihi salatullah. La ilaha illallah, la
salatullah, alaihi salatullah, alaihi salatullah. Biha yasbutul iman, biha yasulul aman, kanzu ayyuhal insan, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah, alaihi salatullah. qad atana bil akhyar anin nabiyil muhtar, inna afdalal azkar, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah, alaihi salatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.